kasih kepada Bapak Yaksom telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Perkenalkan, saya Sukma Indah, mahasiswa dari STI Mahardika Surabaya. Saya ingin mendiskusikan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia dengan metode yang digunakan. Saya sangat menghargai kesempatan untuk mendengar pandangan Bapak mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, silahkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Sukma Indah. Nama saya Yaksom Sotik dari Desa Sukorejo, Kecamatan Barengan, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Mbak Sukma yang merupakan mahasiswa dari Universitas STI Mahardika. Ya. Mengambil jurusan apa, Mbak? Manajemen. Sudah tingkat berapa? Semester berapa? Semester 1. Satu ya. Ini dapat tugas dari kampus untuk mencari sumber tentang penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Baik, itu perkenalan dari saya. Lanjut ya Kak, langsung ke pertanyaan. Ya. Kapan agama Islam mulai masuk di wilayah Indonesia? Nah, ini kapan agama Islam masuk di wilayah Indonesia? Dari berbagai sumber dan menurut para sejarawan bahwa Islam masuk di Indonesia ini sekitar abad ke-13. Jadi memang Indonesia terkenal agamanya sebelum Islam adalah Hindu-Buddha, di mana masyarakatnya mayoritas beragama non-Muslim, Hindu atau Buddha, sehingga menjadi sasaran bagi pemeluk agama atau penyebar agama untuk menyebarkan agama Islam yang memang agama yang diridhoi oleh Allah untuk disebarkan seluruh alam Nusantara ini. Yang kedua, bagaimana proses awal masuknya agama Islam ke Indonesia dan siapa tokoh dalam proses tersebut? Terima kasih. Jadi ada beberapa sumber tentang penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Menurut beberapa teori, ini para sejarawan menyepakati ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Yang kedua teori Mekah, bersumber dari Mekah. Yang ketiga berasal dari teori Persia yang sekarang adalah Iran, dan yang terakhir adalah teori Tionghoa. Yang pertama kita jelaskan, teori Gujarat ini penyebaran agama Islamnya melalui perdagangan dari saudagar dari Gujarat India, yang mana mereka berdagang masuk ke Nusantara melalui atau melewati pada saat itu adalah Samudra Pasai di Aceh sana, dan di sana menyebarkan agama Islam. Untuk bukti-buktinya di sana ditemui batu-batu nisan Sultan Malik gitu. Yang kedua adalah teori Mekah. Ini penyebaran agama Islam dibawa oleh langsung penyebar dari Arab Saudi sana menuju ke Indonesia lewat jalur Samudra Pasai juga. Jadi memang Islam itu pertama kali menyebarnya di Samudra Pasai atau Aceh sana. Sehingga memang daerahnya strategis, dekat dengan daerah sekitar luar negeri, yaitu wilayah India, Arab Saudi, Tionghoa. Itu merupakan pelabuhan pertama untuk mendarat di Nusantara ini dengan menyebarkan agama Islam. Dan bukti-buktinya yang bisa dilihat yaitu adalah batu nisan dari Malik Soleh. Nah, Malik itu berasal dari bahasa Arab atau orang-orang Arab, bahwa setiap raja itu dijuluki Malik. Jadi di sana ditemukan batu nisan Malik Soleh itu.
Raja Soleh. Berikutnya yang ketiga adalah versi Persia atau teori dari Persia, sama-sama juga menyebarkan agama Islam melalui pintu utama yaitu Samudra Pasai itu Sumatera, Aceh khususnya. Kemudian mereka menyebarkan agama Islam dan bukti-buktinya adalah yang sampai sekarang dirasakan adalah itu ada budaya perayaan Muharram. 1 Muharram itu diperingati, itu dibawa oleh bangsa Persia ke Indonesia, yang sehingga sampai sekarang ini masih dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Setiap Muharram atau tahun baru Hijriah, mereka itu memperingati tahun Muharram itu tadi. Yang keempat adalah teori Tionghoa. Ini juga kita mengenal sekali bahwa memang penyebaran agama Islam di Indonesia ini juga ada campur tangannya dari Tionghoa, di mana memang zaman dahulu para penyebar agama Islam dari Tionghoa itu masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan, ada yang dari pelabuhan di Tuban, sehingga ada itu peninggalan-peninggalan yang dirasa bisa kita lihat dengan nyata, ataupun di Surabaya juga ada sebuah nama masjid itu mengenang jasa para pejuang Islam menyebar agama Islam dari Tionghoa, yaitu Masjid Tionghoa itu ya. Masjid itu Tionghoa merupakan simbol bahwa agama Islam disebar di Indonesia ini merupakan juga campur tangan dari Tionghoa gitu. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa? Oh iya. Untuk Wali Songo ini merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini mereka merupakan keturunan dari Arab juga, di mana yang pertama adalah Syekh Jumadil Kubro yang makamnya di Mojokerto itu, kemudian melahirkan para aulia illah, diantaranya Mbah Sunan Ampel, Mbah Maulana Marli Ibrahim. Nah itu terus melahirkan putra yaitu nama Sunan Ampel, yang peran mereka semua adalah menyebarkan agama Islam dengan tulus ikhlas melalui budaya dan seninya. Jadi Wali Songo itu, wali adalah artinya kekasih, wali atau wakilnya Allah juga yang menciptakan alam semesta ini. Nah, jumlah mereka ada 9, disebar ke seluruh Pulau Jawa khususnya. Mulai dari timur ada Sunan Ampel, kemudian ke arah barat ada Sunan Gresik, yang ketiga Sunan Giri, kemudian ke barat lagi ada Sunan Derajat, keempat, kelima Sunan Bonang, keenam Sunan Kalijogo, terus ada lagi ketujuh Sunan Kudus, ke-8 Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Mereka sebagian besar adalah ada silsilah keluarga. Mereka adalah keluarga yang sangat erat, yang memiliki misi sama, yaitu menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa khususnya. Jadi ada 9 wali ya, yang sangat terkenal. Kita sebagai orang Tuban tentunya juga ada salah satu wali yang makamnya diletakkan atau dikebumikan di wilayah Pantura sana. Jadi kita juga ikut bangga mempunyai sosok penyebar agama Islam di wilayah Tuban, khususnya Mbah Sunan Bonang.
Selanjutnya, apa dampak akulturasi budaya terhadap praktik Islam di Indonesia? Jadi dampaknya sangat baik sekali, Mbak. Jadi para wali songo itu menyebarkan agama Islam dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa menyakiti hati para pemeluknya. Dan bisa diketahui bahwa memang dulu pemeluk agama yang ada di muka bumi ini, khususnya wilayah tanah Jawa, juga mayoritas adalah Hindu Buddha, yang mana mereka mempunyai tradisi-tradisi yang sangat kental. Melalui strategi yang diterapkan oleh para wali songo, itu contohnya Mbah Sunan Bonang, itu cara berdakwahnya menyebarkan agama Islamnya itu dengan membunyikan gamelan, atau istilahnya yang disebut dengan bonang. Bonang itu adalah salah satu alat musik tradisional Jawa yang digunakan untuk memainkan wayang, sehingga beliau itu ketika berdakwah itu membunyikan, sebelum dakwah menyembunyikan itu gamelan itu. Nah, dengan gamelan ditabuh, mengundang para penduduk sekitar, kok ada suara yang indah itu dengan tembang-tembang lagunya, sehingga mereka itu berkumpul. Disitulah Sultan Bonang memberikan sedikit-sedikit memasukkan ajaran agama Islam tanpa menyinggung akidah-akidah mereka, sehingga dengan sedikit demi sedikit hati mereka terbuka dan diisi dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga hari ke hari bertambahlah pemeluk agama Islam di wilayah Kota Tuban. Di wilayah barat ada Sunan Kalijogo, itu penyebar agamanya dengan media wayang. Nah, ini juga di area sana, Kadilangun Demak itu memang suka dengan wayang penduduknya, sehingga ketika dakwah beliaunya itu memainkan wayang. Nah, sekarang kita lihat pertunjukan wayang itu kenapa mulainya sesudah Isya dan selesainya sebelum subuh. Kenapa kok tidak sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi? Nah, ini strategi dari Sunan Kalijogo bahwa kalau mau melihat wayang, nonton wayang itu harus sholat Isya dulu. Nah, kalau misalkan memainkannya kok sebelum maghrib, nanti nggak keduman nggak kebagian waktunya sholat Isya, sehingga mereka itu sholat Isya dulu, kewajibannya dikerjakan, baru memainkan wayang sampai sebelum subuh. Kenapa harus sebelum subuh? Karena di saat itu adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan melaksanakan salat subuh. Dan juga pas bertepatan para penonton masih kumpul bersama-sama, diajak bareng-bareng untuk salat berjamaah, salat subuh tadi. Itulah beberapa strategi yang diterapkan para wali songo untuk mengajak para penduduk sekitar untuk mengenal ajaran agama Islam. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia? Ya, banyak metode-metode yang dibawa oleh para penyebar agama Islam. Di antaranya tadi ada seni budaya. Ya, tadi pertama seni budaya. Seninya apa? Seninya adalah kesenian wayang kulit tadi, kayak Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Bonang dengan gamelannya, kemudian Sunan Derajat juga dengan gamelannya juga. Kalau kita lihat di Museum Sunan Derajat itu peninggalannya ada beberapa alat musik gamelan. Di sana ada banyak sekali, ada gambang. Jadi dengan gamelan-gamelan khas orang Jawa, mereka itu mudah berkumpul, sehingga dengan mereka berkumpul, para wali itu mudah sekali menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian metode seni juga yang dibawakan oleh Sunan Giri itu tetembangan mocopat. Itu tetembangan Jawa, istilahnya sastra Jawa, itu dikemas dalam sebuah tembang. Mocopat ini
teksnya juga Jawa, kental Jawanya, sehingga mudah dipahami oleh para penduduk di pribumi ini. Itu dari strategi dari metode seni dan budaya. Ada juga metode yang dibawa oleh penyebar agama Islam, itu melalui bidang pendidikan. Jadi para wali setelah menyebar agama Islam itu mendirikan pondok pesantren, terus tempat langgar. Kalau dulu orang Buddha itu menyebutkan tempat sembahyangnya namanya sanggar. Tapi dengan kedatangan para wali itu dirubah sedikit juga membuat tempat ibadah para wali yang namanya dahulu itu namanya langgar. Sekarang musola. Itu kalau orang zaman dahulu menyebutnya langgar, sehingga tidak sedikit sekali perbedaan antara langgar dan sanggar. Kalau langgar itu miliknya orang Islam, kalau sanggar itu adalah orang Hindu, tempat ibadah juga. Sehingga dengan kemiripan nama itu tadi, jadi orang-orang Hindu itu tidak merasa takut untuk bertamu karena ada kesamaan sedikit demi sedikit. Itu dari strategi atau metode pendidikan. Ada tadi perdagangan juga. Perdagangan tadi contohnya yang dibawa oleh saudagar dari Gujarat, India, berdagang ke Indonesia, kemudian dari Mekah berdagang ke Indonesia, dari Tiongkok datang ke Indonesia, dan bukti-buktinya banyak sekali dari Tiongkok itu. Kalau kita berkunjung ke salah satu makam di Sunan Bonang, Tuban, itu di pintu gapura kita lihat ada piring-piring dari Tiongkok. Itu adalah piring keramik yang ditempel-tempel ke dinding gapura. Itu merupakan peninggalan dari pemerintahan Tionghoa, di mana bukti Tionghoa juga menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara ini, dan juga di Sunan Cirebon. Itu juga Sunan Gunung Jati, Cirebon, Fathahillah, itu juga gapuranya ditempeli, dipasang keramik piring itu, dan ada ukiran-ukirannya Cina, khas Cina. Itu menandakan bahwa Cina, Tionghoa juga ikut serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dengan berdagang tadi. Dan berikutnya ada juga pendidikan seni budaya, dan yang tadi terakhir juga pendidikan. Nah, ini beberapa metode yang digunakan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia, sehingga mereka atau para penduduk pribumi ini dengan mudah hati mereka terisi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh damai. Selanjutnya, dari metode yang telah disebutkan tadi, menurut Bapak sendiri, metode apa yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara seni budaya, jadi menurut saya yang sangat kental sekali atau sangat mudah diterima, mudah terinspirasi oleh masyarakat Indonesia itu adalah dengan seni dan budaya. Karena kita tahu bahwa Indonesia karya seni dan budayanya, yaitu peninggalan-peninggalan dari para penyebar agama Islam terdahulu, baik itu budaya dari Arab maupun budaya dari Wali Songo sendiri. Kalau budaya Arab tadi, budaya yang masih sampai sekarang kita rasakan, kita ikut merayakan juga adalah merayakan 1 Muharram tadi. Kemudian untuk budaya dari yang dibawa oleh Wali Songo yang sampai sekarang masih kita rasakan dan masih dilestarikan, yaitu budaya kesenian wayang, terus gamelan, nembang-nembang mocopat, itu masih dilestarikan oleh para sejarawan, adalah para pembawa misi untuk
terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia, dan ini sangat baik sekali. Contohnya ada tahlilan. Nah, ini juga budaya yang dibawakan oleh para wali songo, ya, di mana mereka itu berdoa bersama orang mati, kemudian membacakan tahlil dan lain sebagainya. Ini merupakan peninggalan atau budaya yang dibawa oleh wali songo dan sampai sekarang masih kita lestarikan. Jadi menurut saya pendidikan dan seni budaya itu sangat kita rasakan bahwa kedua metode ini yang sangat berdampak sekali dan kita rasakan hasilnya. Contohnya kalau pendidikan sekarang masih banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia ini juga menyebarkan agama Islam. Yang terakhir nih Kak, menurut pendapat Bapak, metode apa yang paling tepat atau efisien untuk menyebarkan agama Islam saat ini, masa ini? Kalau di saat ini ya, kalau menurut saya pribadi adalah pendidikan dan media sosial. Karena dengan kemajuan digitalisasi ini, dengan adanya via medsos baik itu Facebook, TikTok dan lain sebagainya, Instagram, itu dakwah itu bisa menyebar ke seluruh jagat Nusantara ini, bahkan dunia, itu sangat mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Jadi dengan adanya modernisasi digitalisasi ini adalah salah satu fasilitas, ya, sarana untuk penyebaran agama Islam dengan cepat, dengan keseniannya yang diupload dalam medsos, sehingga sangat cepat sekali para pemakai medsos itu bisa menerima dan membuka dan akses langsung. Termasuk kita sendiri yang kesehariannya tidak lepas dari medsos ini tadi, digitalisasi ini. Semuanya itu Kak, ya. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak pada wawancara kali ini. Mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia merupakan betapa pentingnya pendekatan yang damai dalam menyampaikan ajaran agama. Semoga informasi ini dapat memperluas pemahaman kita tentang sejarah dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam tegese piye? Islam tegese tunduk utawa taat lan pasrah sumarah mring Allah. Islam tegese tentrem lan kabeh umat muslim kudu ngreksa katentremaning kabeh para makhluk. Tentrem lahir, tentrem batin, tentrem donya tekan akhir. Islam mono kanugrahan utawa pengayoman saka Gusti kanggo kawilujengane kabeh makhluk lan alam saisine. Islam kuwi maknane baline titah marang Allah. Islam saripatine dudu kawruh lan ngilmu, mula kala mangsane Islam angel dinalar. Mergo Islam kuwi ukurane rasa pangrasa, kapitayan lan tresna asih marang Gusti Allah lan kabeh alam saisine. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel